Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-13 ya daripada kitab Fathul Qorib ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang apa? Tentang masul khuffain. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu faslun fit tayammum. Tayammum ini saya rasa dia sedikit pelik-pelik sedikit ya, nih tayammum ini. Kenapa? Karena tayammum ini sesuatu yang hampir tidak pernah kita lakukan. Alhamdulillah kita sebagai orang Nusantara, Indonesia atau Malaysia, kita tak ada problem pun pasal air nih. Oke. Kita tak ada problem pun pasal air nih, karena air ini tak pernah habis. Berbeza kalau kalian ini tinggal di Arab. Di Arab ini air memang sedikit susah. Sama ada di Jordan, saya tak tahu di Mesir macam mana. Tapi di Hadramut pun bila-bila susah air itu. Dengan makna nak selalu dengan air pun juga susah juga. Tapi di Jordan memang bohir itu. Bohir ya nih. Ala kullin, tayammum ini adalah suatu perkara yang diperbolehkan, yang ada di dalam syariat, yang jika seseorang itu melakukan tayammum, dia akan diperbolehkan untuk sholat atau beribadah yang lain sebagai ganti daripada wudhu. Cuma ada perbezaan antara tayammum dan wudhu daripada aspek tayammum ini tidak menghilangkan hadas. Berbeza dengan wudhu. Wudhu ini menghilangkan hadas. Karena itu yang namanya tayammum itu dikatakan ibahah. Apa namanya? Ibahah. Apa itu ibahah? Ibahah itu memperbolehkan. Dia diperbolehkan dengan tayammum, hal-hal yang diperbolehkan dengan wudu. Cuma tayammum tidak sekuat wudu. Wudu itu asal. Dia adalah perkara yang apa namanya? Dia ini adalah perkara yang asal, sedangkan tayammum ini adalah perkara yang pengganti. Karena itu tayammum ini dikatakan toharoh badilah, toharoh dururoh, dengan makna ada semacam kedaruratan pada tayammum, dengan makna engkau ini hanya dipakai ketika tidak ada apa namanya wudu, dan dia tak selalu dipakai. Sebab itu akses yang bisa dipakai dengan tayammum tidak sebanyak akses yang bisa dipakai dengan apa namanya, dengan wudu. Ala kullin ya nih. Dan tayammum itu secara bahasa adalah al-qasad. Tayammum itu qasad tu. Di dalam fikih itu ada 3 masalah. Secara bahasa maknanya al-qasad. Satunya tayammum, yang kedua adalah niat, yang ketiga adalah haji. Hajjaj itu qasad tu. Yani haji itu lughatan al-qasad. Wa niyat lughatan al-qasad. Yani wal asal, yakni makna dalil masyru'iyatu tayammum sebelum adanya ijma', qoblal ijma', yakni al-ijma' ba'da dalil. Karena ijma' itu adalah kesepakatan daripada ulama tentang sesuatu berdasarkan atas dalil. Jadi ada dalil dulu, kemudian ada ijma'. Apa dalil sebelum ijma'? Dan ijma' lebih kuat daripada kitab wa sunnah ya, lebih kuat daripada kitab wa sunnah. Karena di dalam ijma' ada kitab, sunnah, dan dalil-dalil yang lain. Dalil masyru'iyatu tayammum sebelum adanya ijma', qauluhu ta'ala fatayammamu sha'idan thayyiba. Sha'id ini ditafsirkan oleh Imam Syafi'i adalah turab. Thayyiban ditafsirkan oleh Imam Syafi'i sebagai tahura. Jadi fatayammamu turaban tahura. Loh, dari mana? Sha'id kan secara bahasa kan sesuatu yang naik. Sha'ada maknanya naik, makna sesuatu yang sikit dia itu naik daripada tanah pada umumnya. Dan makna lughatan inilah yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, yang diperbolehkan tayamum dengannya. Dengan makna Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya Anda boleh bertayamum dengan apapun yang so'ada alal ard, apapun yang apa namanya so'ada alal ard, dengan makna batu kah,
pokok kah, boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan so'idan, thayyibah. Imam Syafi'i mengatakan tidak, so'id ini bukan kullu ma so'ada alal ard, bukan, akan tetapi khusus untuk turab. Kenapa? Karena ada di dalam hadis lain yang mengatakan, dibilang utitu khamsan qabla khamsin. Ya, ini ada 5 perkara yang khusus diberikan oleh Rasulullah saja, oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Dijadikan ard sebagai masjid, maknanya bumi itu masjid. Anda boleh sholat dimanapun. Berbeza dengan agama-agama yang lain, kalau nak beribadah mesti kena di tempat ibadah masing-masing. Dengan makna Kristen di gereja, Hindu di kuil dia. Tapi Islam boleh sholat kat mana saja. Anda nak sholat kat mall kah, kat office kah, semua semua boleh, semua boleh. Wa turbatuha tahura. Tahura di sini dengan makna bukan tahira, tapi tahura, ai tahirun mutahhir. Faturah tahirun mutahhir. Dari sini para ulama mengatakan makna so'id di sini adalah turab. Ai turaban tahira wal murad bit tahir at-tahur. At-tahur, makna tahur ini dia tahirun wa mutahhirun. Kama fi khabari Muslim, ju'ilatil ardu masjidan wa turbatuha ay turabuha tahura. Wa huwa min khasa'isi hadhil ummah kama yadullu alaihi haditsul madhkur. Dibilang dan tayamum itu khusus untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, seperti yang ada di dalam hadis yang utitu khamsan qabla khamsin ini. Jayyid, faslun fit tayammum. Sila. Wa fi ba'din nusakh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammumi wa fi ba'di nusakhil matni taqdimu hadzal fasl 'ala alladhi qablahu. Wa tayammum di dalam sebagian nusakhil matan, nusakh matan yakni nusakh Qadhi Abi Syuja ini ada yang beberapa nusakh yang mengedepankan babu tayammum daripada babu masakh alal khufain. Yakni tayammum dulu kemudian masakh alal khufain. Ya ini sama saja, ini hanya takdim wa ta'khir, satu bab, tidak ada problem yang yang terlalu signifikan. Ayo. Wa tayammum lughatan al-qasdu. Ayo. Wa tayammum lughatan al-qasd. Tayammum secara bahasa adalah apa? Al-qasd. Ayo. Wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadain badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghusli udwin bi syara'ita makhsusah. Dan secara syariat yang namanya tayamum adalah isalu turabin tahur. Anda isol, makna isol di sini adalah menyampaikan. Kata-kata isol itu masdar daripada ausola yusilu, yang artinya itu menyampaikan. Kata-kata menyampaikan menandakan ada fi'lul fa'il. Dengan makna yang namanya tayamum harus ada perbuatan daripada orang, tidak boleh terjadi sendiri. Contohnya kalau Anda nak tayamum kemudian ada debu-debu yang berterbangan langsung menempel di tubuh Anda, tidak dikatakan itu adalah tayamum. Kenapa? Karena tidak ada fi'lul fa'il. Harus ada fi'lul fa'il, harus ada yang berbuat perbuatan tayamum ini. Karena itu diungkap dengan kata-kata apa? Isol. Kata-kata apa? Isol. Wa syar'an isolu turabin tahurin lil wajhi wal yadain. Faqat lil wajhi wal yadain. Untuk wajah dan kedua tangan. Untuk wajah dan kedua tangan. Badalan, yakni tayamum itu sebagai ganti daripada wudu. Dia sebagai ganti daripada wudu atau daripada ghusl, daripada mandi. Maknanya kalau Anda tidak bisa mandi, maka tayamum bisa menggantikan mandi. Au ghusli udwin, yakni kalau Anda wudu ada satu bagian wudu yang tidak bisa Anda basuh. Contohnya tangan Anda tidak bisa Anda basuh, atau sebagian daripada tangan. Contohnya sebagian daripada tangan ini ada bandage dia, ada perban, kalau secakapnya perban. Orang Malaysia cakapnya bandage. Kita mungkin sering memakai Hansaplast, Tancoplas, semacam itu. Itu mungkin tidak bisa terkena air, atau ada luka-luka yang menjadikan bagian daripada tubuh. Di sini ada bandage, sini boleh kena air, sini dia tak boleh kena sini dia tak boleh kena air. Pada saat itu yang bagian di bawah bandage itu mesti diganti dengan tayamum, walaupun lainnya daripada yang di bawah bandage itu bisa terkena air. Jadi
au ghusli udwin atau ghusli udwin atau ghusli ba'di udwin juga sama. Ya, ini kadangkala satu bagian tubuh, satu bagian tayamum, saya boleh basuh semua kecuali tangan. Itu pun tangan akan ganti dengan tayamum. Nah, terus wajah, mengusap kepala dan membasuh kaki, macam mana? Tetap Anda basuh. Loh, saya kan sudah tayamum, iya. Kan tapi dalam kaidah dikatakan al-maisur la yasqutu bil maksur. Yang mudah tidak jatuh dengan yang susah. Yang susah kan hanya tangan kan, ya sudah tangan saja. Jangan sebab yang susah tangan, yang lainnya juga tidak Anda basuh. Tak ada semacam itu. Tak ada semacam itu. Dan kalau Anda memang tidak bisa wudhu sama sekali, Anda pun juga tayamum. Jadi tayamum ganti daripada wudhu secara sempurna. Mandi secara sempurna, sebagian anggota wudhu atau sebagian daripada sebagian anggota wudhu. Jadi tidak. Bisyara itu maksyusah. Dengan syarat-syarat yang khas. Aywa. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a wa fi ba'di nusakhil matni khamsu khisal. Aywa. Dan syaratnya tayamum itu khamsatu asya. Syaratnya tayamum itu ada 5. Ini stylenya stylenya Fathul Qorib ya. Anda boleh tengok kitab-kitab yang lain mungkin lebih lebih teratur, tapi memang ini stylenya Fathul Qorib. Jadi maksudnya ini lebih baik kita. Sebagian kitab memang semacam ini agar ada diskusi antara antara tolaba. Lah kalau semua kitab sempurna nanti tak ada diskusi antara student. Bahkan sebagian ulama itu sengaja salah di dalam ibarat agar bagaimana student react dengan dengan kesalahan ini. Dalam kitab-kitab yang lain mungkin tidak dikatakan syaraitul tayamum, tapi langsung asbabut tayamum dulu. Asbabut tayamum, syurutut tayamum, kemudian arkanut tayamum. Semacam itu kan lebih lebih oke. Tapi di sini Fathul Qorib mengatakan langsung dengan syaraitut tayamum. Lah asbabnya mana? Lah asbab masuk daripada syaraitut tayamum. Dalam kitab-kitab yang lain tidak, asbab tayamum dulu. Lepas asbabut tayamum baru syaraitut tayamum. Setelah syaraitut tayamum baru arkanut tayamum. Jadi kita secara aklian lebih mudah untuk memahaminya. Maknanya ini tak oke, ini kena rubah ya. Kalau anta tak senang dengan kitab ini, engkau buat kitab baru yang semacam kitab ini, tidak ada masalah. Mu'alifnya nak karang semacam ini, kita nak buat apa? Tapi secara umum kitab ini mumtaz jiddan ya. Ayo. Syaraitu tayammum khamsatu asya. Sila. Wa fi ba'di nusakhil matni khamsu khisal. Ahaduha, dan di sebagian nusakh matan Abi Suja ada berapa khamsu khisal. Ayo. Ahaduha wujudul udhri bi safarin aw maradin. Ayo, wujudul udhur bi safarin aw marad. Yakni adanya udhur dengan safar, dengan bepergian atau marad. Safar ini laisa qaidan, tidak ada yakni min a'dzari tayammum as-safar, tidak ada. Akan tetapi makna safar di sini adalah ta'adzuru wujudil ma. Anda tidak mendapatkan air. Cuma biasanya tempat di mana Anda tidak mendapatkan air itu biasanya ketika Anda musafir. Ketika Anda tidak musafir semacam ini, biasanya yang namanya yang namanya air itu mesti ada. Sebab itulah safar ini adalah manzilatu. Dia itu yunazzalu manzilatu adamu wujudil ma. Karena kenapa? Karena adamu wujudil ma yaglib fis safar. Sebab itulah dikatakan di dalam istilah ini istilah khas untuk babu tayammum ya. Istilah khas untuk babu tayammum bahwasanya at-tayammum fis safar adalah man tayammama fi mahallin yaglibu fihi faqdul ma. Orang ini tayammama fis safar. Di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, kalau ada ibarat tayammama fis safar, artinya bukan tayammum dalam keadaan Anda musafir. Salah itu. Bukan semacam itu. Loh apa ya Habib? Iya, maknanya itu adalah anta tatayammam fi mahallin yaglibu fihi faqdul ma. Anda bertayammum di tempat yang biasanya tidak ada air. Itu namanya tayammum fis safar, dan biasanya tidak ada air itu dalam keadaan Anda dalam keadaan Anda itu fis safar. Wadah ya Ustaz Hasan ya. Ayo. Walaupun yakni man tayammama fis safar, walaupun dalam keadaan Anda ini hadar. Karena mungkin Anda tinggal di tempat yang yaglibu fihi faqdul ma.
Jadi Anda dihukumi tayamum fis safar walaupun Anda di rumah Anda. Dohirnya ada tanakut, tak ada tanakut di situ. Karena makna safar di sini bukan musafir dengan arti khuruj min suril bilad, bukan. Akan tetapi tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air di situ. Inilah pentingnya seseorang itu belajar dengan dengan guru, yakni istilah-istilah semacam ini kita bisa kita bisa paham. Kalau orang tidak tahu guru, saya di fil fikih, karena itu saya banyak jumpa orang-orang yang belajar fikih ini otodidak sendiri, yakni fatawa ghoribah. Karena fatahu mislu hadhihi daqaiq, yakni fatahu mislu hadhihi daqaiq. Kalau di tayamum sahal, kalau di dalam masalah-masalah yang seperti muamalat, so'bah karena istilahan. Karena setiap ilmu itu pasti mempunyai istilah yang masing-masing. Bisafarin au marad, dengan safar atau sakit. Baca talikannya wujudul udzur, qaulu wujudul udzur ay tahaqququhu wa husuluhu. Dapat qauluhu wujudul udhri ay tahaqququhu wa husuluhu wal udhru kinayatun 'anil ajzi 'an istimalil ma'. Makna wujudul udzur ini tahaqququhu, benar-benar ada udzurnya. Wa husuluhu, wal udzur adalah kinayatun, adalah sebuah kinayah anil ajzi an istimalil ma', yakni wujudul udzur ini adalah sebuah kinayah daripada ajiz an istimalil al-ajiz an istimalil ma' ini, yakni semua asbab-asbab tayamum akan pulih. Ada yang mengatakan asbabut tayamum itu 7, asbabut tayamum itu 3, asbabut tayamum itu 4. Semua asbabut tayamum akan bisa dikonvert di dalam ibaratul manhaj. Satu ibarat, al-ajiz an istimalil ma' hissan aw syar'an. Bas. Makna ajiz, Anda tidak mampu untuk menggunakan air hissan secara real atau syar'an. Airnya ada, tapi Anda dianggap oleh syariat tidak bisa untuk menggunakan air. Itu namanya al-ajiz an istimalil ma' hissan aw syar'an. Wa qauluhu bisafarin ay bisababi safarin wa khussa safaru bidzikri li anna faqdal ma'i yaglubu fi. Wa qauluhu apa? Wa qauluhu bisafarin apa? Ay bisababi safarin. Ay bisababi safarin, yakni bisafarin ay bisababi safar, dengan sebab safar. Wa khusus safar bidzikir, jelas? Li'anna faqdal ma'i yaglubu fihi. Kenapa kok bisafarin au maradin? Kenapa kok bisafar? Karena di dalam safar biasanya tidak ada air, tidak ada udzur tayamum bisababi kaunihi musafiron. Tidak ada itu. Oh, Anda boleh tayamum karena Anda musafir. Loh, kalau ada air, apakah Anda boleh tayamum? Sekarang kita dari Gombak nak ke Johor 500 km. Di tengah-tengah kita nak tayamum. Apakah ada min asbabit tayamum as-safar? Tidak ada. Karena itu safar ini adalah Madinah tidak ada air. Madinah tidak ada air. Ketika di safar sekarang, masya Allah ya, Anda musafir kemanapun ada air. Jadi Anda tidak boleh tayamum dalam keadaan apa? Dalam keadaan musafir. Ketika ada air. Cuma dikatakan dalam kitab fikih dulu kan orang-orang kalau musafir kan melewati padang pasir, melewati desert, semuanya itu kan. Kan tidak ada air kan? Karena itu biasanya tayamum itu dalam keadaan musafir. Ayo. Wa illa fal madar ala faqdil ma'i fis safar au fil hadar. Yani wa illa ya karena yang libu fihi wujudul ma. Kalau tidak yang libu fihi wujudul ma, yakni tolak ukur adalah ghalabatu faqdil ma. Ghalabatu faqdil ma. Tak kisah fil hadari atau fis safar. Wa hadza isyaratun lil 'udhril hissi wa huwa faqdul ma. Dan ini adalah bisafar ini adalah isyarah untuk udzur yang hissi, udzur yang memang mahsus dengan hawasul khamas, memang benar-benar tidak ada air. Marot ini adalah isyaratun lil udri syar'i, maknanya airnya ada tapi Anda tak boleh guna. Kenapa? Karena Anda sakit. Karena Anda sakit. Kalau ada air berliter-liter Anda tak boleh guna. Anda diwajibkan untuk apa namanya? Tayamum. Wa qauluhu aw maradin ay husuluhu aw ziyadatuhu. Bisababi maradin ay husuluhu. Maknanya kalau Anda sekarang tak sakit, tapi kalau Anda guna air Anda boleh sakit. Au butiburin, sekarang Anda sakit. Kalau Anda guna air Anda lama sembuhnya. Yang seharusnya 1 hari, sebab guna air bisa sampai satu minggu. Atau syainifa au husuli syainin
fahishin fi udwin dhahir, atau terjadi sebuah syain. Syain itu sesuatu yang tak elok pada tubuh Anda di dalam udwin dhahir. Anda kalau wudu tiba-tiba di sini ada hitam-hitam. Apa itu syain? Syain itu dibilang ada semacam istihsyaf, ada daging tumbuh, lahmatin tazid, atau ada lubang, taghayyuru launin, taghayyuru laun, ada yang berubah warnanya, au lahmatin tazid, ada lahmatin apa? Daging yang tumbuh, au sugratin tabqa, atau ada lubang yang terjadi di tubuh Anda sebab Anda guna air. 3 perkara ini di dalam bab tayammum dikatakan syain fahish. Dan harus syain fahish ini fi udwin zahir, di dalam bahagian tubuh yang zahir. Apa itu zahir? Yang mayabdu indal mihnah, yang nampak ketika Anda bekerja, bukan aurat, tapi yang nampak ketika Anda kerja. Anda kalau kerja betis nampak kan? Oh, kalau ada syainun fahish di dalam betis, tak payah berwudu kena tayammum. Di sini yabdu indal mihnah, ketika di sini ada hitam atau apa, Anda diperbolehkan untuk tayammum. Di dada, tak. Di dada walaupun adalah matin tazid tetap Anda kena tayammum. Kenapa? Karena ketika Anda bekerja biasanya tak buka dada. Biasanya tak buka dada. Ayo. Bikhilafil yasir, dan harus syainun fahish ya. Adapun syainun yasir seperti sedikitnya sawat, ada hitam-hitam sikit, wa bikhilafil fahish fi udwin batin. Fahish tapi fi udwin batin, tidak yang yabdu indal mihnah, fa innahu tidak menjadi sebab untuk diperbolehkan tayammum. Fala athara lidzalik wa dhahir. Apa makna fi udwin dhahir ini? Aywa. Wa dhahiru ma yabdu indal mihnah. Aywa, makna dhahir ini ma yabdu indal mihnah, ketika Anda bekerja nampak seperti apa? Seperti wajah, kedua tangan, wal batin bikhilafi. Aywa. Wa yu'tamadu fi dzalika qaulut tabib. Dan tahu dari mana hal ini akan terjadi? Maksudnya, oh kalau Anda wudu nanti Anda akan sakit, ini semuanya. Itu perkataan itu Anda ambil daripada satu tabib yang adil. Fir riwayah, bukan adlu syahadah ya. Adlu fir riwayah. Kalau adlu fir riwayah, perempuan pun tak ada masalah, karena perempuan bisa untuk meriwayatkan, tapi perempuan tidak bisa untuk bersaksi dalam banyak case ya ini. Wa yu'malu bi ma'rifatihi in kana 'arifan fit tibbi la bi tajribatihi 'ala ma qalahu Ramli. Ayo, dan ini menurut perkataan saya sendiri, iya, menurut perkataan Anda akan dipakai maknanya, pengalaman saya kalau saya buat macam ini akan ada penyakit. Itu dipakai kalau Anda punya pengetahuan di dalam tib, bukan Anda mengetahui ini daripada tajribah, daripada apa namanya? Tajribah, daripada Anda coba-coba, pengalaman saya mencoba semacam ini, tidak. Karena mencoba ini juz'i ya, nih mungkin jadikan Anda, mungkin tak, tapi ma'rifah itu biasanya kulli. Ayo. Dan ini alama qalahu Ramli, Syekh Ibrahim pun macam tak terlampau setuju. Ini pendapatnya Imam Ramli. Saya rasa kalau dia dah coba macam itu, memang dia kena tayammum lah. Dia dah coba kan dirinya macam tu. Jadi nak coba lagi kah? Tak, ya ini ada potensi semacam ini. Better kau apa namanya tayammum saja, tak ya wudu. Ayo. Wa qala Ibn Hajar yu'malu bi tajribatihi khususan ma'a faqdi tabibi fi mahalli yajibu talabul ma'un min. Ayo, kalau Ibnu Hajar ya ini dia boleh mengamalkan hal-hal semacam ini daripada pengalamannya, terutama kalau tidak ada dokter di tempat yang wajib dia itu mencari air daripadanya. Aywa, wa hadza bayanun lil udri syar'i. Aywa. Maka ini adalah bayan lil udri syar'i. Maknanya udrin syar'i adalah air itu ada, akan tetapi syariat mengatakan walaupun air ini ada, akan tetapi dianggap tidak ada oleh syariat. Kalau udrun hissi memang benar-benar tidak ada air. Ayo, di sini ada perkataan. Adakah seseorang yang ada air tapi ada berliter-liter, beribu-ribu liter air tapi dia tidak boleh dia boleh untuk tayammum? Iya ada. Kalau Anda di safinah, Anda nak berwudu di di laut. Kalau Anda berwudu, Anda takut untuk
jatuh karena safinah kan semacam ini kan. Sekarang kan Masya Allah safinahnya kan dah besar-besar kan. Dah besar-besar, jadi mungkin dia tenang sedikit. Zaman dulu kan tidak, safinah apa namanya, layar kapal yang jadi dia semacam ini. Saya kalau ambil dari laut saya boleh jatuh, tak ya ambil daripada laut engkau kena apa namanya, tayamum. Padahal banyak air tapi dia boleh tayamum. Memang dia banyak air, kan tetapi syariat mengatakan macam tak ada air. Kenapa? Karena dia ditakutkan kalau dia guna air itu dia boleh mati. Dia boleh mati. Kalau taruhannya mati, taruhannya nyawa, better kau tak payah wudu lah. Better kau adanya tayamum je. Ayo. Wasani. Sila. Wasani dukhulu waqti salati wa la yasihu tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha. Ayo, yang kedua adalah dukhuli waqti shalah. Disyaratkan di dalam tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat. Dia ini berbeda ya dengan wudu, Ustaz Faik. Kenapa? Wudu ini kan diperbolehkan Anda sebelum masuk waktu. Jadi kadangkala Anda itu wudu sholat asar, untuk sholat asar Anda wudu ketika zuhur. Betul apa tidak? Anda wudu untuk sholat subuh sebelum masuk waktu subuh. Biasanya kalau kita ketika Ramadan kita sahur sekaligus wudu kan, tunggu subuh sekali, kita wudu sebelum subuh. Sebelum masuk isya kita dah wudu ketika maghrib. Kita gunakan wudu maghrib untuk sholat isya. Tak ada masalah itu. Di dalam wudu tidak ada masalah. Di dalam tayamum tak boleh. Kenapa? Karena di dalam tayamum kita kena tahu bahwasanya tayamum ini darurat. Dia toharatu darurah. Darurah itu darurat. Dia tidak ada darurat sebelum masuk waktu. Paham ya? Sebelum masuk waktu tak ada kedaruratan. Tak ada kedaruratan sebelum masuk waktu. Ketika sudah masuk waktu, Anda kena sholat dan tak ada air, baru itu menjadi apa namanya darurat. Anda diwajibkan untuk sholat. Sebelum masuk waktu, mungkin nanti selepas itu ada air. Sebab itu syaratnya untuk tayamum dukhulul waqt, yakni masuknya waktu sholat. Waktu sholat ini boleh masuk waktu sholat 5 waktu, atau kadangkala Anda itu bertayamum untuk sholat-sholat selain sholat 5 waktu. Contohnya apa? Sholatul janazah. Anda tayamum untuk sholatul janazah. Bila masuk sholat janazah? Masuk sholat janazah itu bingkidoi tuhril mayit. Setelah mayit selesai disucikan semua, selesai di jenazah, selesai dikafani semua, baru Anda boleh tayamum. Sebelum itu Anda tidak boleh tayamum. Kalau Anda nak tayamum untuk sholat janazah. Untuk sholatul istisqa, sebelum sholatul istisqa, sudah sholat istisqa, baru Anda tayamum. Wa waktu sholatil kusuf awil khusuf bitaghayyuril kaukab. Saya nak tayamum untuk sholat gerhana matahari atau bulan. Ketika sudah mulai berubah, sudah mulai hitam-hitam, baru Anda boleh tayamum. Wa waktu sholati naflin mutlaq bi iradatihi fi ayyi waqtin kan illa waqtal karohah. Dan waktu sholatin naflin mutlaq itu dengan nak sholat kalau Anda nak sholat naflul mutlak, baru Anda diperbolehkan untuk tayamum di waktu manapun, kecuali waktul karoha. Karena waktul karoha tidak diperbolehkan sholat naflul mutlak. Jayyid. Wasalithu talabul ma'i ba'da dukhulil waqti bi nafsihi aw biman adina lahu fi talabihi. Yang ketiga adalah talabul ma'. Anda cari air lah. Cari air ini berbeza-beza daripada orang ke orang yang lain. Di sini para fuqaha ini membezakan mencari air itu, tapi semua syaratnya sama ya. Semua syaratnya tolabul ma', maknanya Anda cari air. Karena kan fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Ayatnya kan fa in lam tajidu ma'an. Kalau kalian tidak menemukan air, fa in lam tajidu lah. Tolak ukur lam tajidu ini macam mana? Tolak ukur lam tajidu ini. Apakah lam tajidu cuma tengok, tak ada air. Ada air tak boleh tayamum, tak harus tahakkuk. Tidak ada air menurut standar syariat. Menurut standar syariat. Dan dikatakan tidak ada air dengan beberapa syarat. Maksudnya tidak ada air ini atau wujubut tolab ini muktabar. Kalau Anda itu aman, kalau saya cari air ini saya aman jiwa saya. Kalau sudah jelas ada air, cuma kalau saya ke sana saya boleh mati. Atau tangan saya akan dipotong. Atau uang saya akan dicuri.
pada saat itu Anda tidak wajib untuk tolabul ma. Yakni tolabul ma ini wajib ba'da amni nafsin wa malin walau ikhtisos wa manfaati udwin. Baru dikatakan Anda wajib untuk mencari air. Lah mencari air ini macam mana? Dibilang mencari air ini wajib. Di sini kan ada ya banyak sekali, ada taklikan, tapi saya rasa panjang sangat. Saya tak nak baca nanti lama pula, tapi saya berikan khulasohnya ya. Ini saya berikan khulasohnya. Bila-bila Anda mencari air ini binafsika, Anda cari sendiri, atau dengan orang yang Anda izinkan untuk mencari air sebagai ganti daripada sebagai ganti daripada Anda, itu tidak ada masalah. Cuma sampai mana Anda wajib untuk mencari air? Sampai mana Anda wajib untuk mencari air? Jahit jidan. Anda wajib untuk mencari air ketika Anda ragu ada air. Ada semacam tawahumil ma. Oh, kira-kira macam ada air kok. Anda tengok macam ada burung-burung terbang banyak. Biasanya burung itu akan terbang daripada tempat yang banyak air. Kalau Anda tengok mujarradut tawahum saja. Mujarradut tawahumil ma mewajibkan Anda untuk tengok haddul ghaus. Apa itu haddul ghaus? Haddul ghaus itu kira-kira jarak sekitar 300 dhira atau sekitar 150 meter. Apa itu 150? Kenapa 150 meter dikatakan haddul ghaus? Adalah ketika Anda ada masalah, kemudian Anda berteriak, "Tolong, tolong." Yang menolong Anda adalah sekitar 150 meter atau dikatakan ghalwatu saham. Kalau Anda narik panah, kemudian panah itu akan jatuh, itu di jarak kira-kira berapa? 150 meter. Itu namanya ghalwatu saham. Cukup dengan tawahumil ma. Wajib Anda untuk wajib Anda untuk mencari air di situ. Kadangkala Anda kan di tempat yang tempat itu datar. Anda cuma kena cari tempat yang agak tinggi sedikit, kemudian Anda tengok-tengok semacam ini. Oh, tak ada air. Dan Anda kena wajib masuk rumah-rumah Anda dulu. Rumah Anda tengok ada air apa tak. Kalau Anda dengan jamaah, Anda kena tanya, "Kok ada air tak? Kok ada air tak?" Dan Anda kena teriak, "So, siapa yang ada air? Walau bisaman. Siapa yang ada air? Aku beli." Dia tak boleh hanya ada air saja, tapi harus ada walau bisaman. Walau bisaman. Kenapa? Karena mungkin ada orang nak beri air kepada Anda, tapi tak nak free. Karena kena bayar. Karena itu man ma'ahul ma walau bisaman. Siapa yang dari kalian yang punya air, aku nak beli airnya. Nah, pada saat itu, jika tetap tidak ada, maka Anda diperbolehkan untuk tayamum. Itu yang pertama adalah haddul ghaus. Ya, ini kira-kira berapa? 300 meter. Cukup untuk mewajibkan Anda tolabul ma di situ dengan tawahumul ma, dengan Anda kira ada air. Di atas itu namanya haddul qurub. Kira-kira sekitar 4,000 khotwah. 4.000 langkah. Ya, ini saya rasa 1 kilo 2 kilo kot. Anda mesti cari di situ. Kalau yakin ada air. Kalau di sekitar 2 kilo 3 kilo di situ ada air, Anda kena haddul qurub itu 6,000 khotwah. 6.000 langkah, itu 3-4 kilo lah. Katakan di sini berapa? Ila nahwi nisfi farsakh. Setengah farsakh ya ini. Saya tak tahu setengah farsakh ini berapa, tapi yang saya paham 6,000 khotwah, 6.000 langkah. 6.000 langkah. Kenapa Anda wajib untuk mencari 6.000 langkah? Kalau Anda yakin ada air di situ. Karena orang kalau nak cari duniawi, dia sanggup nak berjalan 6.000 langkah. Anda kalau nak bekerja, jarak
office Anda dengan rumah 10 kilometer. Anda nak mai apa tak? Nak mai itu nak apa namanya? Nak pergi apa tak? Pergi Anda. Pergi 10 kilo ya Allah, yang penting dapat gaji, yang penting dapat gaji. 10 kilometer. Maknanya Anda nak untuk penat 10 kilometer untuk dapat gaji. Maknanya kalau untuk urusan duniawi saja Anda boleh tahan, seharusnya untuk urusan ukhrawi Anda boleh lebih tahan. Dikatakan biasanya orang-orang itu untuk apa itu namanya? Untuk ihtisyash wal ihtitab. Mereka dulu kan orang-orang itu kan nak cari kayu, nak cari apa? Rumput. Itu mereka sanggup untuk berjalan 6.000 langkah. Takkanlah untuk cari air untuk wudu atau tak sanggup tak sanggup pergi lebih daripada 6.000 langkah. Tak boleh semacam itu. Ayo. 6.000 langkah ke bawah. Dia antara 300 zirok dan berapa? 6.000 langkah. Jadi dan di atas itu namanya haddul bu'ud. Haddul bu'ud itu di atas 6.000 langkah. Anda tidak wajib untuk mencari di situ, walaupun yakin ada air di situ. Jadi haddul ghauth wajib Anda mencari di situ cukup dengan tawahum. Haddul qurub wajib mencari dalam haddul qurub ma'asyarti tayakkuni wujudil ma'ifi. Wajib ada air di situ. Adapun haddul bu'ud la yajib talabul ma' ila haddil bu'ud wa in tayakkona wujudal ma'. Yani di Gombak tak ada air. Ada air di negeri 9. Wajib kasih ke negeri 9 untuk cari air? Tak wajib. Karena sudah masuk derajat haddul. Sudah masuk derajat haddul bu'ud. Ayo. Au biman, tadi. Wa tsalis talabul ma' ba'da dukhulil waqt binafsihi. Dengan dirinya sendiri, tolabnya itu binafsihi. Au biman adinalahu fi tolabihi. Atau mungkin bukan dia yang yang cari air, atau dengan orang yang diizinkan untuk cari air, yakni Ustaz Marco, tolong carikan air untuk saya. Yakni anta adalah orang yang saya izinkan untuk cari air. Kalau Anda cakap, Habib saya dah cari, saya tak jumpa, maknanya memang benar-benar tak ada. Memang benar-benar tak ada. Pada saat itu saya diperbolehkan untuk tayamum. Dan harus at-talib ini au biman adinalahu ai in kana thiqatan walau wahidan an jam'in. Yakni walaupun satu orang, ada 10 orang, satu orang cari, kalau dia itu thiqah. Cakap satu orang, memang tak ada air. Semua ini boleh Semua ini boleh tayamum walaupun cuma kabar daripada satu orang. Ayo. Fayatlubul ma'a min rahlihi wa rifqatihi. Ayo, fayatlubul ma', maka dia atau wakilnya itu mencari air di mana? Fi rahlihi. Tahu rohal? Rohal itu macam luggage dia, macam barang-barang yang dia bawa untuk musafir itu namanya rohal. Anda kan kalau misalkan bawa baggage, dulu kan orang-orang kan bawa onta, di samping-sampingnya kan ada barang-barang dia. Cari di situ, fi rahlihi. Coba tengok di rohal-rohal yang lain ada apa tak air. Wa rufqatihi, tanya kawan-kawan. Rufqah ini jama'atus safar, itu namanya rufqah. Kawan-kawan, anta musafir dengan siapa? Saya musafir dengan jamaah satu bus. Anda cari di luggage anta cari di bag anta, ada air apa tak? Kalau memang tak ada air, tengok kawan-kawan, engkau ada air apa tak? Engkau ada air apa tak? Pada saat itu tanya, ada air apa tak? Kalau engkau ada air, aku nak lah. Walau bisaman. Walau bisaman. Kadang-kala orang-orang itu, kenapa aku nak beri engkau? Kenapa aku nak beri engkau? Engkau nak free je. Aku nak Aku nak bisaman. Ayo. Fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi minal jihatil arba'. Ayo. Fa in kana munfaridan. Saya tak ada kawan. Kalau dia munfaridan, dia hanya sendiri, dia nadhara.
hawalaihi, tengok depan, kanan, kiri, belakang. Ada air, apa tak? Ayo. In kana bimustawin minal ard fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun taraddada qadra nadharihi. Aywa. Fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi minal jihadil arba'a in kana bimustawin. Kalau bimustawin, kalau yang tempat yang Anda ada itu mustawin. Apa makna mustawin ini? Dia datar. Tempat kan ada macam ini kan. Ini macam ada pokok-pokok, ada bukit-bukit. Kalau bukit-bukit tak boleh, Anda hanya tengok-tengok. Anda kena apa namanya? Anda kena menyusuri itu. Anda kena sisir semua. Anda kena tengok semua dari radius 300 dhira. Kira-kira semacam ini, radius 150 meter. 150, kalau 1 dhira setengah meter, 300 dhira 150 meter. Ayo. Fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun taraddada qadra nadharihi. Ayo. Kalau di dalam art itu ada irtifa'un wa inkhifadun taraddada qadra nadharihi. Yani Anda taraddad qadra kira-kira 300 dhira ya. So tengok sikit di sini. So qadra nadharihi ay al-mu'tadil wa huwa qadru ghulwati sahmin. Ghulwah nih, panah itu. Ghulwati sahmin ay ghayatu ramyihi. Ghayah ramyihi, ujung daripada dia punya panah itu. Wa hadha huwa haddul ghuth. Liqaunihi idastaghatha bi rafqatihi li amrin nazala bihi aghathuhu ma'a tashaghulihim bi ashghalihim. Kenapa kok dikatakan ini adalah haddul ghuth? Karena kalau Anda meminta tolong karena ada suatu musibah, kawan-kawan Anda akan tolong walaupun mereka busy dengan mereka punya kerja. Bila itu? Kalau jarak Anda dan kawan Anda hanya 150 meter. Ya, ini di sini ada khilaf wa khalafa fi dzalikal majmu'. Saya rasa tak perlu ya. Ini masalah khilafiyah ini mungkin kita boleh baca di kitab yang lebih tinggi. Kalau kita bahas masalah khilafiyah terlampau banyak, nanti kita tak hatam pula. Min rohlihi ay maskanu syakhs min hajarin aw matir rohal, yakni tempat tinggalnya seseorang daripada hajar. Apa itu hajar? Batu. Madar. Apa itu madar? Madar itu tanah liat. Madar itu tanah liat. Karena Anda tak pernah ke Arab ya. Di Mesir mungkin masih banyak kan rumah-rumah dari tanah liat itu. Min madarin aw sya'rin aw nahwih. Maknanya Anda kena cari rumah Anda. Di rumah Anda ada air apa tak? Di bekis-bekis Anda. Wa qauluhu wa rufqatihi bi taslitsi ra bisa rifqah wal murad rufqatuhu al mansubuna ilaihi fil hatti wat tirhal wa summu bidzalika irtifaqi ba'dihim min ba'din wa yastawibuhum walau bi an yunadiya fihim man ma'ahu ma'un yajudu fihi au bi thamanihi wa huwa qadirun alaihi. So, walaupun dia itu kena cakap man ma'ahu ma yajudu fihi, free, atau bi thamani, dan dia mampu untuk membayar thamannya itu. Wala yaktasiru ala qaulihi yajudu fihi, dan tidak boleh siapa yang nak beri aku air, tidak boleh semacam itu. Li anna safi qad yakunu bakhilan, karena yang mendengar itu mungkin kedekut, mungkin pelit. Fala yasmahu illa bi thamanihi wala budda an yakuna bi thamani mithlihi zamanan wa makanan. Maka harus dia itu membayar dengan thaman mithlihi zamanan wa makanan. Wa rabi' atasan. Wa rabi'u ta'adzuru istimalihi ay al-ma'. Aywa ta'adzuru istimalihi, tidak mampu untuk memakai, tidak bisa untuk memakai air. Airnya ada, tapi Anda tidak bisa untuk memakainya. Itu yang namanya ta'adzurul istimal. Ta'adzuru istimalihi ay al-ma'. Anda tidak mampu untuk memakai air. Kenapa? Jelas? Bi'an yakhafa. Ada bi'an. Ini perbedaan antara kata-kata bi'an dan kata-kata ka'an. Kalau bi'an itu biasanya untuk makna masalah. Ka'an misdakul masalah. Biasanya misdakul masalah ini di dalam fikih itu adalah suratul masalah. Dalam mantik misdak. Dalam fikih surah, ma suratu hadil masalah. Aywa. Adapun bi'an itu makna masalah. Maksudnya masalah ini maknanya apa? Bi'an.
yakni maknanya hanya ini, misdaknya hanya satu, atau maknanya hanya ini. Ka'an itu salah satu daripada contoh. Biasanya ka'an itu maknanya adalah surah. Bi'an, ayo. Bi'an yakhafa min isti'malil ma' ala dhahabi nafsin aw manfaati udwin. Ayo, Suf. Fabi'an adalah makna untuk ta'adzurul isti'mal. Apa makna ta'adzurul isti'mal? Sekiranya kalau Anda pakai, Anda takut dalam memakai air itu, Anda takut apa? Dhahabi nafsin. Anda mati. Jiwa Anda pergi apa? Perginya jiwa itu. Ya mati. Au manfaati udwin. Manfaat tubuh Anda atau manfaat anggota tubuh Anda itu akan hilang. Contohnya tangannya tak boleh pakai lagi. Itu namanya bukan tangannya Anda hilang, bukan. Manfaatnya yang hilang. Tangan Anda masih ada tapi tidak boleh pakai. Manfaati udwin. Aywa. Wa yadkhulu fil 'udhri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasadahu 'ala nafsihi min sab'in aw aduwin. Aywa. Wa yadkhulu fil udhur, dan masuk di dalam kategori udhur itu malau kana bi qurbihi ma'un. Dibilang kalau seumpamanya di sampingnya itu, di dekatnya itu ada air. Malau kana bi qurbihi ma'un. Ada air. Oh, kira-kira jarak 10 meter ada air. Tapi antara saya dan air itu di tengah-tengah ada sapu, ada singa. Singanya duduk macam ini. Ayo, keluar, ambil air. Engkau keluar ambil air, aku makan kamu. Atau ada gangster, atau ada something itu bahasa Malaysia apa namanya? Gangster lah, something. Wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sabuin. Yakni kalau dia pergi ke air itu akan ada apa namanya? Sabuk. Apa sabuk? Hewan buas. Wa aduin, musuh. Ini di dekat situ ada Marco. Ini Marco, Masya Allah, ini musuh saya. Memang dia khuliqa li an yakuna aduwi. Ya, ini malah diciptakan nak jadi musuh saya itu memang. Dia punya hidup. Kenapa? Apa engkau punya dengan saya tak tahu. Habib Ali ini pokoknya semua apa yang ada pada Habib Ali aku tak suka. Kenapa aku tak suka? Ka'anni khuliqtu li bughdih. Hanya itu. Aku diciptakan untuk benci dengan Habib Ali. Dan dia ada kat air tuh. Tak boleh saya tak ke situ, nanti boleh begaduh. Au aduin, au ala malih. Kalau saya pergi nanti Marco akan curi uang saya. Kecuali kalau memang uang itu adalah sama dengan harga air. Karena Anda kalau beli air pun uang ini akan habis. Kalau Anda ambil air free, uangnya juga habis. Tak ada masalah. Anggap je ini untuk Anda beli air. Au ala malihi ay ghairi malihi alladhi yajibu badluhu fi ma'it thaharah. Yakni bukan air yang wajib dia gunakan untuk apa namanya? Untuk membeli ma'ut thaharah in kana yuhasiluhu bila iwat. Kalau dia mendapatkannya tanpa iwat, tapi kalau Anda beli uang itu akan habis. Dan malau kana bi qurbihi ma'un shadiqun bihadil ghauth wa hadil qurb, yakni bikhilafi hadul bu'ud fa innahu la yajibu alaihi dhahab hina idzin walau ma'al aman. Yakni hadil bu'ud memang dari awal tidak wajib untuk pergi ke sana walaupun Anda dalam keadaan aman. Yakni biqurbihi ma ai idza kana al ma' fi hadil qurb aw fi hadil ghus. Aywa. Walau qasadahu ala nafsi, lau qasadahu ala nafsihi min sabuin min sabuin au aduin au ala malihi min sarikin au ghosibin. Yakni uang Anda akan dicuri, uang Anda akan digosok. Apa perbedaan antara gosok dan mencuri, Ustaz Faik? Tak tahu? Lupa. Masya Allah, kemarin tak tahu, sekarang lupa. Sarik itu mencuri dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam. Amik dengan diam-diam, itu namanya sarik. Amik dengan terang-terangan, aku amik ini, engkau tak terima, kenapa? Tak nak, tak bergaduh dengan aku kan? Nah, itu namanya ghosib. Fal sarik mu'tamidun alal khufyah, wal ghosib mu'tamidun alal quwwah. Ada perbezaan antara keduanya. Wa yujadu fi ba'di nusakhil matan fi hadha syarat ziyadatun ba'da ta'adzur istimalihi wa huwa i'wazuhu ba'da talab. Yani ta'adzur istimalihi wa i'wazuhu ba'da talab. Yani i'wazuhu yani ihtiyajuhu ba'da talab.
Suf tengok baca wahia, yakni Anda sudah cari, Anda jumpa air, tapi air ini yang Anda jumpa, Anda tak boleh untuk guna wudu. Kenapa? Karena air ini Anda perlukan untuk benda-benda yang lain. Untuk Anda minum, untuk kuda Anda minum, untuk unta Anda minum. Sekiranya kalau Anda gunakan untuk wudu, tak ada yang digunakan untuk minum. Baca wahia ihtiyaju. Wahia ayatil kaziyadah qauluhu wa iwazuhu ba'da talab di hasyah. Wahia ayatil kaziyadah wa qauluhu wa iwazuhu ba'da talabi ay ihtiyaju ba'da talabihi li'atashi hayawanin muhtaramin wa huwa ma la yubahu. Aywa, yakni ay ihtiyajuhu ba'da talabihi, yakni keperluannya setelah dia cari air itu untuk apa? Li'atoshi hayawanin muhtaram, untuk hausnya makhluk hidup yang muhtaram. Apa makhluk hidup yang muhtaram ini? Makhluk hidup yang muhtaram ini maknanya adalah yang tidak boleh untuk dibunuh. Tidak boleh untuk dibunuh. Siapa saja yang tidak boleh untuk dibunuh, semua makhluk tidak boleh untuk dibunuh kecuali 6. Anda rujuk di Safinatun Najah. Safinatun Najah itu dalam bab ini Masya Allah, ya, semuanya hatta Syekh Muhammad bin Ba'ali Fa'udon, guru saya di dalam fikih ini, ketika bab-bab hayawan muhtaram, irji ila Safinatun Najah, yakni Anda cuma perlu untuk menghafal ghairul muhtaram. Selain ghairul muhtaram ini muhtaram semua. Ada berapa ghairul muhtaram? Ada 6. Yang pertama adalah kafir harbi. Itu ghairul muhtaram. Maknanya kafir yang memerangi kita, dia itu ghairul muhtaram. Maknanya ada air atau beri kafir harbi. Maksudnya wudu atau beri kafir harbi. Wudu biar dia mati. Kafir harbi. Murtad juga sama. Murtad ini levelnya macam kafir harbi, karena dia lebih teruk lah. Ya sama-sama teruknya, karena dia dah tahu Islam kemudian dia buang Islam. Murtad zanil muhsan, orang yang sudah menikah dan dia berzina, sudah menikah dan dia berzina. Khinzir, kalbun akur. Apa kalbun akur itu? Anjing gila. Yang keenam apa? Tarikus sholat, yang orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat ini ghairu muhtaram, hati-hati. Ya, ini orang sekarang ini banyak meninggalkan sholat. Wa na'udzubillah, ya, wa na'udzubillah. Mereka kira sholat ini sesuatu yang mudah, ya. Selain 6 ini semuanya adalah muhtaram. Wallahu a'lam. Walau kanat hajatuhu lidzalika fil mustaqbal. Walaupun sekarang ini saya tak perlu, tapi nanti saya perlu. Kalau saya gunakan untuk wudu, nanti saya tak ada yang boleh untuk minum hayawan-hayawan muhtaram ini. Kenapa? Saunan anir ruhi minat talaf. Saunan lir ruhi anit talaf, untuk menjaga rusaknya roh, hanya untuk menjaga daripada kematian. Maknanya kalau Anda guna untuk wudu, mereka boleh mati semua tuh. Fayatayammam ma'a wujudihi wa yahrumut tadhir bihi in dhanna muhtajan ilaihi fil qafilah wa in kaburat kal hujjah. Yani maka wajib untuk tayamum dan haram Anda menggunakan untuk tadhir. Haram Anda menggunakan air itu untuk bersuci. Kalau Anda mengira nanti di dalam qafilah pasti ada yang perlu, walaupun qafilahnya itu besar, seperti qafilah haji, qafilahnya pasti kan besar kan, pasti besar. Dibilang faminal jahal kaunuhum yatawaddauna bil ma'a anna rabbal hajj la yakhlu an muhtajin ilaihi. Dan daripada kebodohan itu, kalau ada orang ketika anak berhaji dengan orang-orang semua itu berwudu dengan air itu dulu. Berwudu dengan air. Kenapa? Karena pasti ada orang di haji itu perlu air. Dibilang walil akshan akhdul ma' min malikihi qahran alaihi bi badlihi in lam yabtulhu wal atash. Khalas yakfi. Aywa. Wal khamis at-turabut tahiru ay at-tahuru ghairul munadda. Aywa, yang kelima adalah at-turabut tahur, yakni turab ini
Soft turab ini bukan bukan pasir, bukan tanah. Turab ini debu. Debu maknanya debu itu guru saya mengatakan enggak semacam ini ada apa namanya? Ada ada yang terbang-terbang itu namanya debu. Orang Malaysia cakapnya habuk. Habuk dia. At-tahir. Tahir ini maknanya apa? At-tahur. Tahur ini adalah tahirun mutahhir. Ghairul munadda. Yang tidak basah. Habuk yang tidak basah, karena kalau dia itu basah dia akan melekat dan tidak bisa digunakan untuk tidak bisa untuk menempel lagi di tubuh. Bilang at-turab dengan semua macamnya, dibilang hatta mayudawa bihi wa huwa tinul armini. Saya tidak tahu ya tin armini ini apa ya, ini di dalam minhaj pun juga ada ya, ini hatta mayudawa bihi. Walaupun debu ini digunakan untuk apa namanya? Untuk berobat. Kalau ada orang nak berobat menggunakan tinul armini. Saya pun tidak tahu apa tinul armini ini, tapi kelihatannya macam daripada debu yang digunakan untuk apa namanya? Pengobatan. Untuk pengobatan. Ayo. Watinu Mesir. Watinu Mesir, saya pun tidak tahu apa tinu Mesir ini. Jahit. Ai tahur ghairul munadda wa yasduqu tahir bil maghsub. Yakni kalau Anda amik turab maghsub sah. Tayamum Anda sah tapi haram. Wa yasduqu tahir bil maghsub wa turabu makbaratin lam tumbas, dan turab makbarah. Apa itu makbarah? Turab makam yang tidak yumbas. Yumbas itu apa? Yakni di Indonesia jarang semacam ini. Di Arab itu sering. Anda kalau di Mekah Anda masuk ke makam maklah atau apa, itu 40 hari sudah apa namanya? Sudah habis. Nanti ditimpa mayat lain. Jadi digali lagi, ditimpa mayat lain. Di Zambal itu katanya 60 tahun akan habis. Di Furet depannya 40 tahun. Jadi satu makam itu mungkin untuk 3 mayit. Jadi turab-turab yang ada di Zambal itu turab makbaroh yang sudah digali. Itu tidak bisa untuk digunakan tayamum. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan bagian-bagian tubuh manusia, dan bagian tubuh mereka najis kan. Ada darahnya, ada apa namanya? Nanahnya, ada darah, ada nanah, semuanya itu najis. Karena itu apa namanya? Tidak diperbolehkan untuk dibuat tayamum. Berbeda dengan makbaroh yang masih belum digali. Itu masih makbaroh yang suci. Turabnya itu turab yang suci. Wa yujadu fi ba'di nusakhi ziyadatan fi hadha syarti wa hiya allati lahu gubarun fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yajuz. Aywa, ya, ini turab alladzi lahu gubar, hadza huwa gubar. Turab ini dia bukan tanah, tapi yang mempunyai apa namanya? Gubar, yang mempunyai habuk. Yakni turabun lahu gubar. Tolak ukurnya itu apa namanya? Gubarnya itu loh, bukan apa namanya? Bukan turabnya, bukan turabnya. Karena itu gubar ini walaupun selain di turab tidak ada masalah, karena tolak ukur untuk diperbolehkannya tayamum itu bukan turabnya, tapi apa? Gubarnya. Tapi gubarnya itu loh. Lah kalau seumpamanya turab ini sudah dicampur dengan jis, tahu jis ya Anda itu. Yang putih-putih itu loh. Kapur, macam kapur. Orang-orang Hadramut itu kalau membangun rumah itu tanah liat dicampur dengan apa namanya? Jis, dengan kapur. Jadi dalamnya itu tanah liat kemudian dianu dengan kapur itu. Auramlun lam yajus, yakni sudah dicampuri dengan apa namanya? Romel. Tercampur dengan pasir, sudah tidak boleh, karena tidak boleh tercampur dengan apapun. Berbeda dengan pasir yang besar-besar itu ada habuknya, tidak ada masalah. Romlun fihi gubar, turabun fihi gubar, romlun fihi gubar. Loh, apa bedanya turab ma'ar romel fihi gubar dengan romlun fihi gubar? Karena itu kan ada pelik kan. Karena itu ibarat ini wa hadza muwafiqun lima qalahu Nawawi fi syarhil muhadzab wa tashih. Wallahu a'lam. Tashih ini mungkin tashihut tambih. Aywa.
Akan tetapi di raudhah, lakinnahu fi raudhah, dan raudhah ini aqwa daripada majmu' ya. Raudhatul Thalibin kitabnya Imam Nawawi itu apa namanya? Itu lebih kuat daripada majmu'. Karena itu al-mu'tamad mafir raudhah. Wa fil fatawa, Imam Nawawi juga mempunyai kitab namanya Fatawan Nawawi, yakni romlun fihi gubar, apa namanya, turabun makhlutun birromal fihi gubar, tidak diperbolehkan. Itu adalah ma'alaihi Nawawi fi syarhil muhadzab. Apa itu syarhil muhadzab? Majmu' syarhil muhadzab. Muhadzab ini punya siapa Ustaz Faik? Hah? Imam Nawawi punya siapa? Muhadzab itu Ustaz Hasan. Punyanya Asy-Syairazi. Punyanya Asy-Syairazi, Abi Ishaq Asy-Syairazi, Shahihul Lumah. Shahihul Lumah itu punya kitab apa namanya? Muhadzab. Muhadzab ini kitab yang tinggi. Yani orang-orang Hadramaut suka dengan muhadzab, tapi jarang yang baca. Mereka kalau baca untuk kitab tadrisi baca apa namanya? Minhaj ini. Tapi banyak orang belajar muhadzab. Muhadzab, man lam yaqra'il muhadzab lam ya'rif qawaidal madhab. Betul, man lam yaqra'il muhadzab lam yadri qawaidal madhab. Saya dengan Ustaz Abdurrahman alhamdulillah mempunyai kesempatan naqra' muqaddimatal muhadzab. Muqaddimatul muhadzab saja. Saya tambih itu saya pernah baca, tambih li Syirazi saya pernah baca, tapi tidak semua, hanya mungkin nis daripada kitabul ibadah saja dengan guru saya namanya Syekh Muhammad bin Ali, bukan Husain bin Muhammad bin Ali Bafadl. Wal fatawa jawaza dzalik. Coba tengok. Wa qawluhu wa jawaza dzalika ay atayammum bi turab alladhi khalaqahu ramlun lajisun fal khilaf fi mas'alatir raml la fi mas'alatil jis. Wadih ya. Kalau khalaqahu jis tidak bukan itu saya jelaskan at-turab al-makhlut bir raml fihi ghubar. Saya tidak cakap makhlut fihil jis. Fahul fihil jis maknanya khilaf di dalam mas'alatul khultah bir raml lal khultah bil jis. Karena itu kan wa yasihhu tayammum aidan bi ramlin fihi gubar. So tengok. Lo kan tidak ada sebenarnya kalau kita tengok-tengok kan tidak ada perbedaan secara signifikan antara pasir yang ada debunya dan tanah plus pasir plus debu. Tidak ada perbedaan sangat signifikan. Karena itu memperbolehkan ramlun fihi gubar dan tidak memperbolehkan tanah makhlut bir raml fihi gubar fihi no gharabah, yani fihi no ul gharabah. Wa kharaja bi qaulil musannif. Ayo. Wa kharaja bi qaulil musannif at-turabu ghairuhu kanurati wa ayo, sini salah. Sini kanuzah bukan nuzah. Naurah. Anda tahu naurah? Naurah itu bahasa sekarang. Naurah ini adalah cat. Tapi naurah ini yang biasanya warna-warna dia putih. Dia macam habuk tapi warna dia apa namanya? Putih. Itu tidak diperbolehkan untuk tayammum. Wa suhaqati khazafin. Tahu suhaqah khazaf? Tahu khazaf anta? Khazaf ini apa ya? Tanah liat yang dibakar itu apa namanya itu? Anda kalau ada kendi daripada tanah liat dibakar itu namanya khazaf. Suhaqah tanah liat yang dibakar kemudian ditumbuk. Kan macam lembut-lembut kan? Itu dibuat tayammum tidak boleh karena itu bukan ghubar, tapi itu adalah suhaqati khazafin. Suhaqati khazafin. Hadza huwa ma suhiqa minatinil muhraq kal awani wa nahwiha. Saya tak tahu bahasa Indonesia dia apa, bahasa Melayu dia apa. Gerah. Semacam itulah maknanya, ada macam kendi-kendi daripada tanah liat. Kemudian saat Anda tumbuk-tumbuk, remah-remahnya itu kalau orang Jawa cakap dia remah-remah. Wa kharaja bi tahir an-najis, tidak boleh turabun najis tadi itu, turabut tahir, kharaja bihi turabun najis. Apa itu turabun najis? Seperti turab yang ada di Maqbaratul Mambusyah. Turab yang ada di dalam Maqbaratul Mambusyah itu adalah turabun najis. Kalau kenapa? Turab ini bukan turab, tapi dia itu daripada sodidul mauta, daripada nanah dan darah-darah daripada apa namanya? Mayit tadi itu. Kadangkala turabnya itu mutanajis, turab yang dikencingi.
oleh anjing kah, dikencingi oleh kucing kah, tidak diperbolehkan untuk tayamum. Wa turabul mustakmal juga tidak boleh. Apa itu turabul mustakmal? Ma baqiya fil udwi au tanasara minhu. Ya, ini yang masih ada di sini. Hasan tayamum, Anda ambil di dasar buat diri Anda, atau yang sudah tanah itu pun juga tidak boleh, karena itu turabul mustakmal. Wa ammat turabul mustakmal fala yasihu tayammum bihi. Sufadahu wal mustakmal wa au fit tayammum wa huwa ma baqiya bi udwihi au tanathara minhu halatut tayammum. Hadha huwa turabul mustakmal, yang sudah Anda gunakan untuk tayammum atau Anda gunakan untuk membersihkan najasatul mughalladah. Pokoknya yang sudah Anda gunakan untuk wudu yang fardu. Anda gunakan untuk wudu yang fardu, sama ada itu untuk tayammum atau untuk toharoh yang fardu, menghilangkan hadas, pada saat itu sudah menjadi turabul mustakmal. Itu tidak diperbolehkan untuk apa namanya? Untuk Anda gunakan untuk tayammum lagi yang masih menempel di bagian tubuh atau yang sudah apa namanya? Sudah berjatuhan. Wallahu a'lam. Natawaqqaf ila hadzal qadar insyaallah. Saya pernah sangat hari ini. Insyaallah kita jumpa minggu hadapan lagi. Kita akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.